PETA atau pembela tanah air merupakan tentara sukarelawan bentukan pemerintahan Jepang saat menguasai Indonesia tahun 1942 hingga 1945. PETA memiliki peran penting menjaga kemerdekaan, meski awalnya bertugas membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Berkonsep pasukan, PETA juga merupakan cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dari perbudakan telah menyapu bersih kekuasaan Amerika, Inggris dan Belanda dari seluruh benua Asia. Dalam kiprahnya, pembentukan PETA diinisiasi oleh orang Indonesia bernama Raden Gatot Mangkupraja, sehingga akhirnya diminati penduduk pribumi. Bahkan saking banyaknya, anggota PETA pernah mencapai jumlah 38.000 orang yang terbagi dalam 69 batalion. Jumlah ini 4 kali lebih banyak dari kekuatan tempur Jepang di negaranya kala itu. Meski berawal dari tugas membela Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya, pada suatu saat PETA berbalik membela tanah air. Sebagai wujud perjuangan, PETA membentuk gerakan perlawanan di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Sebetulnya mereka itu awalnya tidak ada keinginan untuk memberontak, tapi suatu saat di menjelang akhir masa pendudukan Jepang itu para tentara PETA Dai dan Blitar ini mendapat tugas untuk membuat kubu-kubu pertahanan di luar asrama, menderita kelaparan, penyakitan, kemudian mereka juga diliburkan sempat datang ke rumah keluarga masing-masing melihat bahwa kondisi di rumah mereka kelaparan seperti itu, tidak berpakaian layak. Itu membuat mereka kecewa terhadap tentara Jepang. Sehingga Supriyadi sebagai salah seorang shodancho yang cukup dia menentukan, dia pemberani, dia berusaha mempengaruhi teman-temannya untuk melakukan perlawanan. Kemudian dalam pelatihan itu yang namanya Supriyadi itu cukup menonjol, ya, memiliki rasa tanggung jawab, kepemimpinan yang besar, sehingga Jepang mengangkatnya menjadi Sudancho, sehingga terkenal menjadi Sudancho Supriyadi. Pukul 3 pagi, 14 Februari 1945, akhirnya dipilih sebagai waktu yang tepat untuk melaksanakan pemberontakan. Supriyadi dan pasukannya menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira Jepang. Tak hanya itu, markas Kanpetai juga ditembaki senapan mesin. Akhirnya Hotel Sakura pun hancur usai ditembaki dengan berbagai senjata dan meriam. Dan pasukan Supriyadi berhasil mengibarkan bendera merah putih. Ketika Jepang memperlakukan bangsa Indonesia, ya, dalam proses Romusha, ya, kerja paksa itu, melihat sosok Supriyadi ini yang memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, merasa tergugah bahwa ternyata Jepang ini datang memang pure, benar-benar ingin menjajah Republik Indonesia. Dan di situ semangat perlawanannya itu mulai, ya. Di atas puing Hotel Sakura, bendera merah putih berhasil dikibarkan. Namun sayang, rupanya ada yang berkhianat kala itu. Kedua bangunan ternyata sudah dikosongkan. Lantaran Jepang sudah menerima informasi mengenai rencana pemberontakan. Sebagai wujud perlawanan, dalam waktu singkat, Jepang mengirim tentaranya untuk menyerang balik Supriyadi dan pasukan. Keterbatasan amunisi yang sudah habis untuk membombardir Hotel Sakura serta jumlah orang yang kalah banyak membuat Supriyadi dan pejuang lainnya tersudut dan dibantai habis-habisan.
Menggunakan tank baja di hutan Maliran, pemberontak PETA yang sudah terpojok akhirnya dengan mudah ditundukkan Jepang. 6 orang dinyatakan hilang dan beberapa lainnya ada yang dihukum seumur hidup, 15 tahun dan 7 tahun menyesuaikan tingkat kesalahan. Sedangkan sang pemimpin, Sodancho Supriyadi, dinyatakan hilang dan tak ditemukan rimbanya hingga kini. Ada beberapa teori tentang hilangnya Supriyadi. Ada yang mengatakan dia hilang secara mistis. Karena memang Supriyadi ini seseorang pemuda yang menurut beberapa sumber, dia seorang yang religius, dia sangat senang menjalani ritual puasa dan meditasi, dan itu saya lihat dari latar belakang keluarganya yang bangsawan, itu sangat mungkin dilakukan oleh keluarga Jawa pada masa lalu ya, bangsawan-bangsawan Jawa. Meski berakhir dengan kekalahan, tak dimungkiri pemberontakan ini membakar nasionalisme dan semangat bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari Jepang. Bahkan dengan jumlah sedikit, yakni 1 kompi, pemberontakan PETA di Blitar adalah perlawanan senjata yang pertama kali dilakukan tentara Indonesia. Saya sangat kagum dan bangga melihat mengenai keberanian Mas Supriyadi sebagai prajurit PETA, sebagai Sodancho. Ini perlu ditiru, terutama kepada kami sendiri ingin meniru bagaimana caranya mempunyai keberanian, lebih-lebih pada zaman itu. Jepang sangat kejam, tapi ada seseorang, ada beberapa orang yang berani menaruhkan nyawanya. Itu kontrak mati. Itu merupakan kebanggaan daripada kita bersama. Menghilangnya Supriyadi sejak aksi pemberontakan melawan Jepang di Blitar hingga kini masih menjadi teka-teki. Beragam versi pun berkembang seputar keberadaan Supriyadi. Ada yang mengatakan ia melarikan diri ke Jawa Barat, dan ada pula yang mengatakan bahwa Supriyadi diasingkan dan dieksekusi di sebuah tempat di Kepulauan Seribu. Kamar sudah buka, cari loh, mana Pak Priyadi kemana? Nak Darsono, loh mau senggeriki Pak, engkal-engkalan, mau senggeriki. Sekarang Pak Pri sudah ke Gunung Gedang di gua Gunung Gedang. Saat ini tidak tahu mana Pak. Situ ada gunungnya, ada guanya. Itu anunya kan pintunya yaitu pintunya itu waktu gilang itu sudah membuka. Nah itu sudah ada tuh dengan itu. Di Bayah ada seorang haji, itu tahun 75 penelitiannya, tahun 75 wawancara, Pak Haji Mukandar ini mengakui bahwa dia pernah memandikan, dia pernah menguburkan seseorang Romusha yang meninggal karena sakit di Bayah. Dan penguburannya itu dilakukan sesederhana mungkin gitu ya. Namun Pak Haji Mukandar ini menduga ini bukan Romusha biasa, karena dia dari secara sikap laku, tingkah laku itu memperlihatkan dia seperti orang yang tentara berdisiplin seperti itu. Jadi diduga itu adalah Supriyadi. Waktu pun bergulir. 6 Oktober 1945, pemerintah Indonesia yang baru didirikan kala itu menyatakan Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun sayang, Supriyadi tak pernah muncul. Hingga pada tanggal 20 Oktober 1945, akhirnya ia digantikan oleh Menteri Imam Muhammad Suliyo Adikusumo. Namun, teka-tekinya adalah jika memang Supriyadi telah meninggal, lantas mengapa Bung Karno menunjuknya sebagai Menteri Keamanan Rakyat? Itu kan tanggal
pemberontakan itu, setelah pemberontakan ya terjadi pemberontakan. Sementara di Jakarta proses ini yang namanya kemerdekaan tetap berjalan. Dan ketika ada presiden tentu dibutuhkan para menteri dan sebagainya. Sempat diumumkan bahwa Suprijadi adalah salah satu pembantu presiden atau menjadi menteri. Tetapi sampai dengan pelantikan, sampai dengan tidak muncul beliau. Begitu. Jadi ini misterius juga. Seiring misteri hilangnya Suprijadi hingga kini, menariknya beberapa waktu lalu, ada pihak-pihak yang mengaku bahwa dirinya adalah Suprijadi sang komandan peta. Bahkan dari banyak orang, terdapat beberapa orang yang begitu getol mengakui dirinya sebagai Suprijadi. Kalau tidak bisa mendapatkan senjata dari Jepang, ojo diceluk Suprile. Begitu katanya Supri. Pengakuan mereka pun beragam dengan kisah masing-masing. Namun sangat disayangkan, ada yang meraup keuntungan pribadi melalui pengakuan tersebut. Setiap orang pahlawan, apalagi di dalam keluarganya ya. Reksis juga punya orang tua Reksis pahlawan. Jadi setiap orang berhak mengaku dirinya pahlawan untuk di keluarganya mungkin. Tapi keberadaannya sampai saat ini, ya sampai menjadi misteri kita belum tahu. Dan sampai saat ini kita nggak tahu seperti apa. Ya mungkin kalau dari posisi tahun sebelumnya ya mungkin ya nggak mungkin bisa bertahan hidup gitu loh dengan kondisi sekarang kita udah di 2021. Tapi mungkin ya meninggalnya karena apa, wafatnya seperti apa, nah itu sampai saat ini masih menjadi misteri kita semua. Jadi yang pasti harus berdasarkan data ya, setiap kali kita omongan kan backupnya adalah data gitu, nah jadi harus ditelusuri datanya seperti apa, tapi kalau memang bukan, ya please dihentikan yang seperti ini, karena apalagi kan kita nggak tahu bahwa seperti apa ke depannya, dan kalau misalnya memang kita mengaku-ngaku seperti itu artinya kita nggak menghargai jasa pahlawan. Nah, kalau sekarang ini muncul ya ada 2 orang kalau tidak salah yang saya lihat itu ya, 2 orang yang mengaku sebagai Suprijadi. Kalau saya lihat dari karakternya, sikapnya di TV, masa sih Suprijadi yang memang orang yang memang pimpinan yang legendaris kok sikapnya seperti itu ya? Seperti ya tidak menunjukkan seorang profil pemimpin sejati ya. Dan dilihat dari umurnya saja, masih muda sekali, begitu ya. Sampai detik ini, belum ada yang mengetahui di mana Suprijadi sesungguhnya. Apakah sang pahlawan masih hidup atau telah wafat dieksekusi tentara Jepang karena melakukan pemberontakan kala itu? Meski keberadaannya misterius, hal ini tak menghilangkan sosok yang tetap membekas di hati bangsa Indonesia. Secara resmi, Suprijadi dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 9 Agustus 1975. Tetapi memang cukup menarik ya, keberanian Suprijadi melawan tentara Jepang. Ini adalah perlawanan pertama di mana bangsa ini, para pemuda ini melakukan perlawanan terhadap ya Jepang ya, dengan menggunakan senjata-senjata yang dibagi oleh Jepang sendiri. Dan sebagai wujud penghormatan, sosok Suprijadi diabadikan pada sebuah patung di depan museum dan monumen peta yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Bogor, Jawa Barat. Saya Darsono sebagai pelaku derek Raden Mas Sudarjo Suprijadi. Semoga generasi kita bersama bisa menghayati, menjiwai daripada perjuangan Sudarjo Suprijadi. Demikian anak-anakku, semoga Tuhan kita mengabulkan segala.